Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan juga lah hendaknya kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik, hari ini kita sudah masuk kepada kajian yang kedua, yang judul materi kita hari ini adalah Masadir al-Ahkam asy-Syariah, atau kita sebut juga dengan sumber hukum syarak ya. Ada dua istilah sebenarnya kita gunakan dalam kajian usul fikih ini. Pertama adalah Masadir al-Ahkam asy-Syariah, kemudian nanti ada namanya Dalilul Ahkam asy-Syariah. Nah, kenapa dalam silabus kita kemarin kita hanya mengatakan atau menyebutkan Masadir al-Ahkam asy-Syariah? Karena sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber, meskipun nanti dalam suatu sisi dia juga merupakan dalil ahkam asy-Syariah seperti itu. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan dengan sumber? Nah, yang dikatakan dengan sumber adalah sebuah wadah, yang dari wadah tersebut munculnya hukum. Nah, artinya sumber itu adalah sebuah wadah, yang dari wadah tersebut munculnya hukum. Nah, contoh, kita katakan mata air itu adalah sebuah wadah. Maka dari mata air tersebut nanti akan munculnya air seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu adalah sebagai sumber, maka dari Al-Quran dan Sunnah itulah nanti akan digali hukum atau munculnya hukum seperti itu. Nah, makanya Al-Quran dan Sunnah itu disebut juga dengan sumber. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran dan Sunnah itu nanti juga disebut dengan Dalilul Ahkam asy-Syariah. Apa itu Dalilul Ahkam asy-Syariah? Yang dikatakan dalil itu adalah petunjuk, ya. Dalil itu adalah petunjuk, maka dalil adalah sebuah petunjuk yang menyatakan di sana ada sesuatu. Contoh, ada asap, itu menandakan bahwa di sana ada api. Ya. Ketika kita umpamanya melihat ke hutan dan kita melihat ada asap, maka kemudian dapat kita pastikan bahwa di sana ada api, meskipun nanti tidak semua asap itu menandakan ada api seperti itu. Nah, oleh karena itu antara sumber dan dalil itu adalah ada kesamaannya dan ada perbedaannya. Setiap sumber itu nanti dia menjadi dalil, bisa dia dalil. Tapi setiap dalil belum tentu dia nanti sumber. Makanya ulama sepakat bahwa Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sumber seperti itu. Nah, kemudian kita lihat mana yang sumber dan mana yang dalil. Nah, dari beberapa kajian kita mulai dari Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian Ijma, Qiyas, Istihsan, Masalah Mursalah, Istishab, Uruf, dan Adat, dan sampai nanti kepada Qaul Sahabi dan Sar'u Maqablana. Maka Al-Quran dan Sunnah yang dua ini itu disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah sebagai sumber. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini ya. Antara Al-Quran dan Sunnah itu adalah merupakan sumber. Nah, sementara Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian Ijma' dan Qiyas, nah menurut Ahlus Sunnah itu merupakan dalil yang disepakati, dalil. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas itu merupakan dalil yang disepakati. Sementara Istihsan, sampai nanti Masalah Mursalah, Istishab, Adat, Uruf, Sar'u Maqablana, kemudian Qaul Sahabi, itu merupakan dalil yang diperselisihkan penggunaannya. Bisa jadi nanti ada ulama yang menggunakan istihsan, tapi nanti dia menolak istishab. Atau ulama yang menggunakan istishab, lalu kemudian dia menolak adat atau uruf seperti itu. Nah, kemudian keseluruhannya ini termasuk juga dalam kategori dalil. Nah, makanya saya katakan di awal tadi, Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sumber, tapi satu sisi dia juga merupakan dalil. Nah, setiap dalil ini belum tentu dia sumber seperti itu. Nah, jadi nanti kita dapat bedakan mana yang dalil, mana yang sumber. Apa yang dikatakan dalil dan apa yang dikatakan sumber. Kalau sumber tadi adalah sebuah wadah, di mana dari wadah tersebut munculnya hukum. Kalau kita katakan mata air itu adalah sebagai sumber, maka dari mata air itu nanti munculnya air. Sementara dalil adalah sebuah petunjuk yang menyatakan di sana ada hukum. Kalau kita katakan di sana ada asap, maka dapat kita pastikan bahwa di sana ada api, meskipun kita tidak langsung ke sana. Itu disebut dengan dalil. Nah, kemudian kenapa Ahlus Sunnah tadi mengatakan bahwa Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas itu juga merupakan dalil? Alasannya adalah Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minu billah wa yawmil akhir zalika khairu ahsanu ta'wila.
Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Apa maknanya? Mentaati Allah itu maksudnya adalah mengikuti Al-Quran. Kemudian ati'ur Rasul, ikuti Rasul. Apa maknanya? Mengikuti Rasul itu maksudnya adalah ikuti sunnahnya. Wa ulil amri minkum. Nah, siapa ulil amri itu? Ulil amri itu maksudnya adalah pemimpin di antara kamu. Siapa ada pemimpin? Bukan Jokowi, tentu pemimpin kita adalah para ulama. Nah, lalu kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kamu masih berbeda pendapat dalam sesuatu, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikanlah segala persoalan itu kepada Allah dan Rasul. Nah, itu yang disebut dengan qiyas. Makanya menurut Ahlussunnah, Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma' dan qiyas itu merupakan dalil yang disepakati berdasarkan kepada Quran surat An-Nisa ayat 59 ini. Nah, kemudian lanjut, apa pengertian Al-Quran? Nah, secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qira'a, yang artinya adalah bacaan. Ya, jadi apa yang kita baca itu, ya, itu adalah makna dari Al-Quran secara bahasa. Tapi secara istilah, ya, ini yang kita maksud. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan dinukilkan secara mutawatir. Artinya Al-Quran itu kalamullah, ya, itu merupakan kalamullah. Kalau dia bukan merupakan kalamullah, maka itu bukan berarti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau sekiranya dia bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka namanya nanti bukan Al-Quran. Bisa jadi namanya nanti adalah Taurat, mungkin namanya Injil atau Zabur, ya, karena dia bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Artinya sampai kepada kita bahwa Al-Quran yang kita baca hari ini itu terjaga keasliannya, dan secara mutawatir itu maksudnya diriwayatkan oleh orang banyak dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Nah, kemudian berikutnya bagaimana kedudukan Al-Quran? Ini yang penting. Nah, kedudukan Al-Quran itu merupakan sebagai sumber hukum yang pertama dalam Islam dan juga sekaligus sebagai dalil atau petunjuk dalam beramal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya ya, seperti yang saya sampaikan juga, bahwa ketika Mu'az bin Jabal diutus oleh Nabi ke Yaman, lalu muncul dialog di sana. Apa kata Nabi? Bagaimana engkau menetapkan suatu perkara? Saya akan melihat nanti kepada Al-Quran. Nah, kalau engkau tidak menemukan dalam Al-Quran, maka saya nanti akan melihat kepada sunnahmu. Nah, kalau engkau tidak menemukan ke dalam sunnahku, maka nanti saya akan berijtihad. Nah, artinya di sana secara tidak langsung Nabi juga menjelaskan kepada kita bahwa sumber hukum yang pertama itu adalah Al-Quran, dan Nabi membenarkan apa yang disampaikan oleh Mu'az bin Jabal. Kemudian yang kedua adalah al-hadis atau sunnah, ya. Itulah sumber hukum yang kedua. Dan yang ketiga, kalau sekiranya tidak ditemukan dari keduanya, maka kita boleh nanti menggunakan ijtihad dengan metode-metode yang ada. Nah, sekaligus Al-Quran itu juga sebagai dalil atau petunjuk dalam beramal. Makanya ketika kita melaksanakan salat, puasa, haji, dan zakat, orang akan bertanya, apa dasarnya? Dasarnya adalah ayat Al-Quran. Karena dari ayat Al-Quran itu kita mendapatkan petunjuk, ada di sana kewajiban bagi kita untuk melaksanakan sebuah ibadah. Nah, jadi ketika ditanya nanti tentang kedudukan Al-Quran, itu merupakan sebagai sumber hukum pertama dalam Islam, juga sekaligus sebagai dalil atau petunjuk dalam beramal. Nah, kemudian berikutnya bagaimana dalalah, ya. Ini bacanya dalalah, ya, bukan dialalah, ya. Dalalah Al-Quran terhadap hukum. Nah, dalalah Al-Quran terhadap hukum itu ada 3 bentuknya. Pertama, petunjuknya secara rinci. Artinya ayat-ayat yang berbicara tentang hukum dalam Al-Quran itu sudah rinci. Artinya tidak butuh lagi kepada pemahaman lain. Tidak lagi dibutuhkan untuk menggali hukum yang ada di sana, karena dia sudah rinci dan sudah jelas. Apa contohnya? Umpamanya Quran surah An-Nisa ayat yang berbicara tentang warisan, bahwa bagian laki-laki itu adalah 2 kali bahagian perempuan. Nah, artinya dalam ayat ini menjelaskan haknya laki-laki itu 2 kali haknya perempuan. Nah, makna 2 di sini jelas, karena itu adalah isim bilangan. Nah, 2 ini tidak mungkin kita pahami lain dari itu. Tidak mungkin kita pahami 2, sekian atau 1, sekian-sekian. 2 itu ya 2 dan 1 itu ya 1. Itu sudah rinci. Nah, kemudian ada lagi, ya, Quran ayat yang berbicara tentang pidana. Umpamanya, wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jildah. Ya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah mereka sebanyak 100 kali, deralah mereka sebanyak 100 kali dera. Maka dalam ayat ini sudah jelas,
ya, karena dia juga merupakan isim bilangan. Ya, 100 itu ya 100, ya. Tidak bisa lagi kita pahami lah lain, ya. Kurang dari 100 tidak bisa, lebih pun dari 100 juga tidak bisa. Maka ayat yang bicara tentang warisan, tentang pidana, maka itu adalah ayat yang sudah rinci, dan ini tidak lagi menjadi kajian kita dalam usul fikih. Nah, kemudian yang kedua, petunjuk hukum yang ada dalam Quran itu hanya secara umum. Nah, ini jugalah maksudnya nanti bahwa Al-Quran itu selaras dengan perkembangan zaman. Ketika Al-Quran itu hanya memberikan ketentuan-ketentuan umum, maka kemudian ketentuan itulah nanti yang kita sesuaikan dengan adanya perkembangan zaman hari ini. Apa contohnya? Umpamanya, dalam Al-Quran dikatakan, wa anfiqu minat thayyibat ma kasabtum, dan infakkanlah ya apa-apa yang baik dari hasil usahamu, ya. Maka hasil usaha itu maknanya masih umum, berbagai macam bentuk usaha, apakah itu tukang sapu, kemudian petani, kemudian apalagi dosen, guru, kemudian pedagang, lain sebagainya. Apakah semuanya wajib kita keluarkan zakatnya? Tidak. Maka kemudian ulama mencoba melihat ke dalam ayat itu apa-apa saja sebenarnya yang memiliki petunjuk nanti yang wajib kita zakatkan. Ya, tentu tidak semuanya. Makanya ayat-ayat yang secara umum ini nanti akan menjadi objek dari kajian usul fikih seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, petunjuk hukum yang ada dalam Al-Quran itu adalah secara isyarat. Nah, apa contohnya? Umpamanya, ada ayat berbicara tentang wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Quran surat Al-Baqarah ayat 233, ya. Dalam Al-Quran tersebut dijelaskan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan pakaian, makanan dan pakaian secara baik, ya. Ya. Nah, satu sisi memang ayat ini bicara tentang nafkah yang mesti diberikan oleh seorang ayah terhadap keluarganya, baik istri dan anaknya. Tapi di sisi lain dapat kita temukan juga bahwa kalimat wa'alal mauludi lahu itu mauludi lahu, ya. Ada kata-kata mauludi dan ada kata-kata lahu. Mauludi itu adalah yang dilahirkan, yang terlahirkan. Ya, bagi siapa? Lahu itu adalah bagi ayah. Artinya di sini yang melahirkan itu pada hakikatnya adalah ayah, ya. Karena anak itu adalah anaknya ayah. Nah, oleh karena itu menurut para ulama, ya, yang melahirkan itu secara hakikat adalah ayah, tapi secara zahirnya melahirkan itu adalah perempuan. Nah, oleh karena itu kalau sekiranya ayahlah yang melahirkan secara hakikat, maka anak itu adalah anak ayah. Oleh karena itu, maka kemudian nasab anak itu ya dinasabkan kepada seorang ayah, bukan kepada seorang ibu. Ini lantaran karena dari petunjuk isyarat ayat tadi yang menyatakan bahwa anak itu yang melahirkan sesungguhnya adalah ayah, meskipun secara lahir yang melahirkan adalah perempuan. Makanya sampai hari ini tidak pernah kita temukan ada seorang perempuan yang bisa menikahkan anaknya seperti itu, ya. Tetap seorang laki-laki, meskipun nanti secara keturunan laki-laki tidak ada, maka nanti akan berakhir pada seorang hakim, tidak akan pernah bertemu dengan seorang perempuan. Nah, begitulah nanti tiga bentuk petunjuk Al-Quran terhadap hukum, ya. Ada dalam bentuk secara rinci, tidak lagi menjadi pembahasan kita. Ada yang secara umum, ini menjadi pembahasan kita. Dan yang ketiga ada yang secara isyarat seperti itu. Nah, berikutnya adalah hadis atau sunnah, ya. Hadis atau sunnah itu adalah merupakan sumber yang kedua, ya, setelah Al-Quran. Nah, secara bahasa artinya adalah cara yang bisa dilakukan. Nah, secara istilah adalah apa-apa yang diriwayatkan, ya, dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan dan sifat Nabi. Nah, atau secara yang dikatakan hadis atau sunnah itu adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir aw sifatin, ya. Apa-apa yang diidafatkan atau disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifatnya Nabi. Nah, sehingga dari definisi tadi dapat kita simpulkan bahwa sunnah itu ada tiga. Ada namanya sunnah qauliyah, ada namanya sunnah fi'liyah, dan ada namanya sunnah takririyah. Yang barangkali dalam makalah mungkin ini bisa dilihat, ya. Mungkin contohnya sunnah qauliyah itu banyak sekali, ya. Setiap hadis-hadis yang kita temukan itu merupakan sunnah qauliyah, termasuk juga nanti sunnah fi'liyah. Dan yang ketiga ada namanya sunnah takririyah. Takririyah itu adalah Nabi, ya, takrir ini adalah ketetapan Nabi. Nabi tidak menidakkan, tidak pula mengiyakan. Contoh, ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi terkait dengan memakan dab, ya. Dab ini sama dengan biawak, Nabi hanya diam saja. Itu dalam bentuk takrir namanya. Nah, kemudian berikutnya adalah fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Nah, apa sesungguhnya fungsi sunnah terhadap Al-Quran? Nah,
Kalau kita lihat seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa memang fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu adalah pertama sebagai penguat. Nah, jangan nanti kita pahami bahwa Al-Quran itu tidak kuat. Al-Quran sebenarnya sudah kuat, ya. Tapi dengan adanya sunnah, maka kemudian Al-Quran itu menjadi lebih kuat. Apa contohnya? Umpamanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 itu dikatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat lalu kemudian bayarkan zakat. Nah, ayat ini sebenarnya sudah kuat, ya, karena sudah jelas petunjuknya di sana ada kewajiban kita melalui kalimat melalui kalimat fi'il amar untuk melaksanakan, diperintahkan untuk melaksanakan salat dan bayarkan zakat. Nah, namun hadis juga bicara seperti itu. Umpamanya bunyan Islam ala khamsin, ya. Sahadatan an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa ya rukun iman itu, ya, agama Islam itu didirikan atas 5 perkara. Ya, pertama adalah syahadat, ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian mendirikan salat dan bayarkan zakat. Nah, dalam ayat sebenarnya sudah dikatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Lalu datang pula hadis yang mengatakan dirikan salat dan bayarkan zakat. Nah, dengan adanya hadis tersebut, maka kemudian Al-Qur'an, ya, yang semulanya kuat menjadi lebih kuat. Nah, banyak lagi nanti akan kita temukan ayat-ayat yang sifatnya berulang. Nah, kata-kata salat saja dalam Al-Quran itu lebih dari 83 kali. Nah, artinya itu ingin mengingatkan kita dan mengatakan kepada kita begitu pentingnya perintah terkait dengan salat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua sebagai penjelas. Nah, jangan dikatakan pula nanti Al-Quran itu tidak jelas. Al-Quran itu sebenarnya sudah jelas, namun petunjuk yang ada dalam Al-Quran seperti yang kita katakan tadi, ada yang masih bersifat umum dan ada yang sudah rinci. Nah, yang mesti bersifat umum ini tentu mesti ada penjelasan dari Nabi. Contoh, umpamanya dalam Al-Quran dikatakan innas salata kanat alal mu'minin kitaban mauqutan. An-Nisa 103, ya. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang mukmin itu telah ditentukan waktunya, ya. Maka dipertegas lagi oleh hadis Nabi yang bicara tentang waktu-waktu salat, seperti waktu zuhur adalah ketika tergelincirnya matahari sampai nanti panjang bayang-bayang satu benda itu sama dengan benda. Kemudian waktu asar, ya, adalah ketika panjang bayang-bayang satu benda itu sudah melebihi dari panjang benda tersebut sampai nanti terbenamnya matahari, sampai nanti waktu subuh, ya, sampai terbitnya matahari. Nah, ini dijelaskan melalui hadis Nabi. Nah, termasuk juga nanti, ya, untuk memberikan kait, ya, hayat yang masih bersifat mutlak lalu kemudian dikait, ya. Contoh umpamanya wasarik wasarikatu faqta'u aydahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Nah, tangan mana yang mau dipotong? Maka melalui hadis Nabi nanti dijelaskan bahwa tangan yang dipotong itu adalah sampai pergelangan tangan, ya. Karena tangan itu maknanya umum, mulai dari ujung jari sampai nanti kepada bahu, tapi yang dipotong hanya sampai pergelangan tangan. Nah, kemudian yang terakhir, fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu adalah sebagai penetap hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, dalam Quran surah Al-Maidah, ya, kita lihat, ya, Allah mengatakan, ya, hurrimat alaikum maitatu waddamu walahmul khinzir, ya, diharamkan atasmu memakan bangkai, kemudian darah dan daging babi. Nah, yang diharamkan di sini hanya bangkai, darah dan daging babi. Lalu bagaimana dengan binatang-binatang lain? Apakah boleh kita makan? Lalu kemudian melalui hadis Nabi dijelaskan bahwa, ya, kullu zinabin minasyiba fa aqalluhu haram. Setiap binatang yang buas, yang bertaring, ya, atau punya kuku yang tajam, maka kemudian haram kita makan. Nah, meskipun pada hakikatnya ayat hanya berbicara tentang yang diharamkan adalah mayat, kemudian darah dan daging babi, sementara hadis berbicara tentang larangan bagi kita untuk memakan binatang buas yang bertaring, maka dalam hal ini fungsi hadis adalah sebagai penetap hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Namun kalau kita kaji lebih lanjut, sebenarnya Al-Quran itu bukan tidak menetapkan hukum. Al-Quran itu sudah menetapkan hukum, namun hanya dalam bentuk prinsip-prinsip secara umum. Apa contohnya? Umpamanya dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kita dilarang memakan makanan yang sifatnya menjijikkan. Nah, itu artinya, ya, hadis yang mengatakan tentang binatang buas itu sudah masuk dalam ruang lingkup prinsip-prinsip yang melarang kita memakan binatang yang sifatnya menjijikkan. Saya kira itu terkait dengan materi kita yang kedua ini, sumber hukum, ya, dan dalil hukum, ya, baik Al-Quran maupun sunnah, ya. Apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang dikatakan sunnah, lalu kemudian bagaimana kedudukan Al-Quran dan sunnah, kemudian dalalahnya terhadap hukum, dan yang terakhir adalah fungsi sunnah terhadap
Al-Quran. Nah, silakan nanti untuk dipahami.